Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel AA Guru Idola. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah menyusun rangkuman atau membuat rangkuman. Di dalam membaca sebuah buku, baik buku itu adalah buku cerpen, buku cerita, buku pelajaran, buku teori dan lain-lain, kita punya pekerjaan, punya tugas atau punya hasil dari membaca yang biasanya berupa ikhtisar atau berupa rangkuman. Saat ini kita akan mengetahui apa itu yang disebut dengan rangkuman atau apa itu yang disebut dengan ikhtisar. Rangkuman adalah hasil dari kegiatan merangkum atau kegiatan meringkas suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Di dalam merangkum sebuah buku itu kita harus mengetahui bagian-bagian secara umum sebuah buku. Di antaranya bagian-bagian buku tersebut adalah ada sampul depan, ya. Sampul depan. Kemudian ada kata pengantar. Ini contoh sampul buku, ya. Ini contoh sampul buku. Kemudian di dalam setelah kata sampul depan itu biasanya ada kata pengantar. Ini dari penerbit, ada pengantar dari penulis. Nah, ini pengantar dari penulis. Kemudian di dalam buku itu ada yang namanya setelah pengantar ada daftar isi. Nah, ini daftar isi. Seperti ini bentuknya. Daftar isi. Kemudian setelah ada daftar isi biasanya ada indeks. Indeks itu bagian akhir, di dalam bagian akhir yang menyatakan tentang kata-kata penting di dalam buku itu apa. Atau itu namanya indeks. Kemudian ada yang namanya daftar Nah, ini indeks ya, contoh indeks. Nah, ini indeks. Nah, ini contoh indeks. Di bagian akhir isinya adalah tentang kata-kata yang penting di dalam sebuah buku itu. Kemudian ada yang namanya daftar pustaka atau dalam bahasa lain namanya bibliografi atau daftar pustaka. Kemudian ada glosarium. Glosarium itu biasanya berupa catatan-catatan penting di dalam buku itu. Kemudian terakhir biasanya ada biodata penulis, tapi di buku ini kebetulan tidak ada biodata. Adanya adalah ini sinopsis tentang isi buku di bagian akhir. Biasanya biodata di akhir sini atau di sini di bagian halaman terakhir. Tapi ini kebetulan buku ini tidak ada penulisnya, biodata penulis. Penulisnya ini adalah James Bradley, tapi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh siapa ini? Misbah Zulfa Elizabeth. Ini penerjemahnya. Jadi karena penulisnya bukan asli sehingga tidak ditulis biodata penulisnya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat rangkuman ini yang penting. Jadi yang pertama kita harus membaca uraian asli pengarang sampai tuntas agar memperoleh gambaran atau kesan umum dan sudut pandang pengarang. Pembacaan hendaklah dilakukan secara seksama dan diulang 2 atau 3 kali untuk dapat memahami isi bacaan secara utuh, gitu ya. Penting ini. Kemudian yang kedua, perangkum membaca kembali bacaan yang akan dirangkum dengan membuat catatan pikiran utama atau menandai pikiran utama setiap uraian
untuk setiap bagian atau setiap paragraf. Jadi di dalam ini mana sih kata pokok di dalam paragraf ini? Nah, ini kemudian diambil, dicatat. Dengan yang ketiga, langkah ketiga, dengan berpedoman hasil catatan, perangkum mulai membuat rangkuman dan menyusun kalimat-kalimat yang bertolak dari hasil catatan dengan menggunakan bahasa perangkum sendiri. Jadi ini kita tidak mengambil persis kata-kata yang ada di dalam buku, tapi kita membuat bahasa kita sendiri yang mudah dipahami oleh kita. Itu yang dimaksud dengan perangkum. Nah, kalau misalnya lupa, ya, perangkumnya lupa, itu kita bisa nanti membuka kembali bukunya, kemudian kita baca lagi dan kita tulis apa yang akan kita rangkum. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, perangkum perlu membaca kembali hasil rangkuman setelah ditulis ya sampai selesai gitu, dan mengadakan perbaikan apabila dirasa ada kalimat yang kurang koheren dan kohesi atau tidak nyambung antara satu paragraf dengan paragraf lain, ada yang tidak terhubung, itu nanti bisa dilakukan perbaikan atau yang namanya penyuntingan atau edit. Jadi setiap penyunting atau perangkum itu juga bisa melakukan editing. Kemudian langkah kelima, langkah terakhir, perangkum perlu menulis kembali hasil rangkumannya berdasarkan hasil perbaikan dan memastikan bahwa rangkuman yang dihasilkan lebih pendek dibanding bacaan yang dirangkum. Jadi ini penting, merangkum itu harus lebih ringkas daripada yang dirangkum. Kadang-kadang karena pikiran kita terlalu lebar sehingga bahasa yang kita gunakan itu terlalu luas, malah yang dirangkum dengan yang rangkuman dengan yang dirangkum kadang-kadang malah lebih banyak rangkumannya itu tidak pas. Jadi harus lebih simple, lebih sederhana daripada yang dirangkum. Ya, ini penting. Nah, kemudian untuk tugas ya hari ini, silahkan baca sebuah buku, bebas apa saja. Boleh buku cerita, boleh buku novel, boleh buku pelajaran, boleh buku teori, boleh buku sejarah, boleh buku apa saja. Kemudian kita harus membuat sebuah rangkuman dari isi buku itu dengan menuliskan yang pertama adalah judulnya, pengarangnya, penerbitnya, kota terbitnya, tahun terbitnya. Nah, kemudian di dalam itu kita harus membuat tabel. Di tabel pertama isinya adalah bagian buku, tabel kedua isinya pokok isi informasi. Nah, di bab 1 ini kemudian kita tuliskan pokok informasinya apa, ditulis bab 2 pokok informasinya apa, bab 3 pokok informasinya apa, seterusnya sampai babnya selesai. Jadi ini tugas untuk hari ini. Silahkan nanti hasil dari tugas itu di-upload atau diunggah di classroom kita. Ingat, ada suatu pepatah yang mengatakan dari Lewis, suatu hari kamu akan menjadi tua dan mulai membaca cerita dongeng lagi. Ini hanya pepatah ya untuk pemanis. Terima kasih, mungkin cukup sekian dulu hari ini. Kita lanjut dan kita sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.